أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasrabamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku, di mana buku ini merupakan buku bestseller di Timur Tengah ya. Ini judulnya Tadabbur Al-Quran, menyelami makna Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini penulisnya Syekh Adil Muhammad Khalil. Kemudian di sini juga ada pengantar Syekh Fahad Salim Al-Kandari dan kawan-kawan. Ini yang orang Kuwait kalau nggak salah ya, Syekh. Dan ini penerbitnya di Indonesia, diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar. Ini bukunya sedang ya, tidak terlalu tebal, padahal ini satu Quran tapi tidak terlalu tebal. Ini sampulnya hardcover. Tebalnya ini ada 460 halaman saja. 460 halaman, dan ini teman-teman bisa lihat kertasnya ada warna birunya ya. Tintanya itu ada 2 warna. Nah, kita langsung lihat ke daftar isinya saja. Pengantar, penerbit, pengantar, banyak pengantarnya. Prakata. Nah, ini daftar isinya. Dustur ilahi, kata pengantar penerbit, kata pengantar, prakata, mukadimah, metode penulisan, bagaimana engkau mengambil faedah dari kitab ini. Baru ini masuk ke surat-suratnya ya, surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai ke surat An-Nas. Jadi 114 surat ya. Kemudian di sini di akhir-akhirnya ada buah dan keutamaan dari mentadaburi rahasia Al-Quran, ada dalam mengamalkannya, bagaimana para sahabat dengan Al-Quran, kitab-kitab penting dalam mentadaburi Al-Quran. Yang terakhir di sini ada nasihat untuk sahabat Al-Quran. Nah, ini saya perlihatkan selintas ya. Ini mukadimah, tadi seperti yang dibilang ya, bahwa ini 2 warna, ada yang biru, ada yang hitam. Nah, ini untuk judul-judulnya ya, yang biru, yang untuk judul-judulnya. Metode penulisan, kita langsung lihat. Nah, ini yang pertama surah Al-Fatihah. Ini merupakan surah Makkiyah atau yang diturunkan di Mekkah, dan jumlah ayatnya 7. Di sini nama-nama surah Al-Fatihah, nama-nama dari surat ini lebih dari 20 nama, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan. Di sini saya akan menyebutkan sebagiannya saja, yaitu Al-Fatihah, Ummul Kitab, Al-Hamd, As-Sab'u Al-Mathani, Al-Kafiyah, dan Asy-Syafiyah. Itu nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Kalau di kitab mungkin yang terkenalnya itu Al-Fatihah dan Ummul Kitab ya, Ummul Quran. Nah, ini ada sebab penamaan. Sebab penamaannya, kenapa dinamakan Al-Fatihah, kenapa dinamakan Ummul Kitab, dan seterusnya. Kemudian di sini ada keutamaan surah Al-Fatihah. Apa saja keutamaannya? Ini berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya ini dari hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'id bin Al-Mu'alla begini. Kemudian keselarasan awal surah dengan akhirnya. Kemudian pembahasan utama surat, tema-tema surah Al-Fatihah, faidah-faidah surat Al-Fatihah. Nah, udah ya. Itu untuk Al-Fatihah.
Kemudian di Al-Baqarah saya perlihatkan selintas, kurang lebih sama ya. Ada nama-nama lain dari surah Al-Baqarah. Kemudian sebab penamaan nama-nama tersebut untuk Al-Baqarah sebabnya apa? Dan di sini ada tulisan surah Madaniyah, artinya surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah. Jumlah ayatnya 286. Biasanya ciri surah Madaniyah dan surah Makkiyah itu, kalau surah Madaniyah panjang-panjang. Nah, biasanya itu kemungkinan besar itu masuknya surah Madaniyah ya. Kalau yang Makkiyah yang diturunkan di Mekah biasanya pendek-pendek. Juz amma itu biasanya surah Makkiyah ya. Terus di sini ada keutamaan surah Al-Baqarah. Kemudian ada keutamaan keutamaan ayat kursi, ayat 255 di surah Al-Baqarah ya. Keutamaan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian keselarasan awal dan akhir surat. Pembahasan utama surah Al-Baqarah, tema-tema surah Al-Baqarah, tahapan-tahapan kekhalifahan di atas bumi, metode dan cara. Banyak ya, kalau Al-Baqarah banyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan seterusnya teman-teman ya, intinya kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi di belakang juga ada tentang tentang para sahabat dengan Al-Quran seperti apa. Nah ini, kemudian buah dan keutamaan dari mentadaburi Al-Quran, buahnya apa, rahasia Al-Quran dan ada dalam mengamalkannya, bagaimana para sahabat dengan Al-Quran, kitab-kitab penting dalam mentadaburi Al-Quran, nasihat untuk sahabat Al-Quran. Sudah. Kurang lebih seperti itu teman-teman isinya dari buku Tadabbur Al-Quran ini. Jadi intinya kita memahami apa saja yang terkandung di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu. Seperti tadi ya di Al-Baqarah, nama-nama lain surah Al-Baqarah, kemudian kenapa dinamakan seperti itu, sebabnya apa, kemudian apa keutamaan surah Al-Baqarah, kemudian jika di ayat-ayat di surah Al-Baqarah ada keutamaan juga disebutkan, salah satunya tadi ada ayat kursi dan 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah yang biasa kalau di kita itu suka digunakan untuk doa ya. Nah mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku Tadabbur Al-Quran ini. Seperti biasa silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.